Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Hanif Labaika dalam muatan pembelajaran PPKN kelas 4 tema 5 Pahlawanku. Materi pembelajaran kita kali ini adalah meneladani sikap kepahlawanan. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah agar peserta didik dapat meneladani sikap-sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi kita ini merupakan rangkuman dari subtema 1, 2, dan 3. Sebelum masuk ke materi, kita akan mengulang kembali pembahasan tentang sila keempat dan sila kelima Pancasila. Perhatikan ya. Anak-anak, apa lambang sila keempat Pancasila? Ya, lambangnya adalah kepala banteng. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini merupakan penjelmaan dalam dasar politik negara, yaitu negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak daripada sifat demokrasi negara Indonesia. Nah, anak-anak, makna sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. 4. Bermusyawarah sampai mencapai kata mufakat, diliputi dengan semangat kekeluargaan. Selanjutnya, apa lambang dari sila kelima Pancasila? Ya, lambangnya adalah padi dan kapas. Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mempunyai arti bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, maupun kebutuhan spiritual dan rohani, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Di dalam sila kelima, intinya persamaan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada perbedaan kedudukan ataupun strata di dalamnya. Seluruh masyarakat mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh dengan adil. Sila kelima Pancasila mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama, sesama manusia harus diperlakukan secara adil. Yang kedua, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. 3. Menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Baiklah, kita masuk ke materi inti kita, yaitu meneladani sikap kepahlawanan. Anak-anak, di buku kalian ada beberapa cerita tentang perjuangan pahlawan. Contohnya tentang Kapiten Patimura, Pangeran Antasari, Muhammad Hatta, dan lain sebagainya. Tolong dibaca ya nak ceritanya. Nah anak-anak, ada banyak sikap-sikap pahlawan yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan ya, kita bahas satu persatu. 1. Berjuang dengan ikhlas. Para pejuang dahulu berjuang tanpa mengharap imbalan. Itu semua mereka lakukan demi tercapainya cita-cita bangsa, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, berani karena benar. Nah, kita harus berani bersikap atau berani dalam bertindak kalau memang apa yang kita lakukan itu benar. Ya. Selanjutnya, pantang menyerah.
Para pahlawan zaman dulu itu gigih atau pantang menyerah. Jika gagal, mereka bangkit lagi, gagal bangkit lagi, agar tercapailah satu tujuan, yaitu kemerdekaan. Nah, coba anak-anak bayangkan, ketika kalau seandainya pahlawan kita tidak mempunyai sikap pantang menyerah atau sikapnya pesimis, apa yang terjadi? Iya, kita tidak akan mencapai kemerdekaan. Untuk itu, kita harus menanamkan sikap pantang menyerah di dalam diri kita agar apa yang kita cita-citakan bisa terwujud. Yang keempat, rela berkorban. Nah, pahlawan zaman dulu itu mereka berkorban waktu, jiwa, raga demi kemerdekaan kita. Selanjutnya, yang kelima, menegakkan keadilan. Nah, karena pada zaman dulu banyak hak-hak rakyat Indonesia yang dirampas oleh penjajah, maka dari itu para pejuang atau para pahlawan itu berusaha berjuang untuk menegakkan keadilan bagi rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya yang keenam ada sikap nasionalisme. Artinya yaitu sikap cinta tanah air. Nah, artinya bersedia mengorbankan segala sesuatu untuk atau demi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan. Para pahlawan menjunjung persatuan dan kesatuan, mulai dari pahlawan yang ada di Sabang sampai Merauke. Mereka semua bersatu untuk membebaskan Indonesia dari penjajah. Makanya kita dapat merasakan kemerdekaan yang kita rasakan saat ini. 8. Mengutamakan kepentingan bersama daripada pribadi. Pahlawan kita zaman dahulu itu, mereka mengabaikan kepentingan pribadinya demi mengutamakan kepentingan bersama, yaitu mereka sama-sama berjuang untuk memerdekakan bangsa kita. Anak-anak, kalian juga jangan sampai kalian bersifat egois ya, baik di rumah, sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan mengenai sikap-sikap pahlawan yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kepahlawanan harus mulai dipupuk dan dibiasakan sejak dini, karena sikap kepahlawanan ini sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap orang. Selain itu, sikap kepahlawanan ini juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak-anak, sekarang kita sedang menghadapi wabah COVID-19. Untuk itu, ada beberapa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian. Pertama, ketika kalian keluar rumah, jangan lupa gunakan masker. 2. Cuci tangan menggunakan sabun sesering mungkin. 3. Hindari kerumunan atau keramaian dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter ya. 4. Makan makanan yang bergizi dan sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Nah, anak-anak, itu tadi pesan dari Ibu. Kalian harus ingat ya. Selain harus diingat, kalian juga harus terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.